Ini dari Widya Iswara, Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Pada hari ini beliau akan memberikan materi tentang penanganan agresivitas anak melalui pendekatan penguatan karakter keluarga berbasis agama. Gitu, Bapak. Iya. Baik, untuk materinya kami persilakan. Terima kasih Mbak Putri ya, Mbak Uli dan Mbak Uli. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu selamat pagi gitu ya. Baik. Walaupun siang kita ternyata masih semangat pagi. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama saya ucapkan juga selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Hari ini kita ketemu di forum yang sangat istimewa ini dengan semangat yang menyala-nyala walaupun dalam kondisi corona. Karena itu Bapak Ibu akan saya semangati hari ini dengan pantun sehat bersinar matahari pagi, dengan berjemur menyehatkan diri. Pelatihan guru Abkin terkini bermanfaat buat pengembangan diri. Bapak Ibu, berbuah lebat pohon naga, petik buahnya tanpa tangga. Hati siapa yang tidak bangga, walau pandemi guru tetap siaga. Oke, tampilan layarnya sudah bisa dibaca, Mbak Uli? Sudah, Bapak. Oke, ya. Mungkin bisa di full screen kan, Mbak? Oke, ya. Saya full screen. Ya. Sudah jelas? Sudah jelas. Oke, ya. Sebelumnya saya kenalkan, saya Agus Ahmadi, nomor WA saya sama dengan di Telegram 081282177934. Saya dari Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan. Kalau sebelumnya tadi ada guru saya, Bapak Toto, itu sesama profesi. Lalu ada teman sekampus yaitu Bu Dr. Nelly Karneli ya, dari Padang. Hari ini saya mendapatkan amanah dari Abkin yang menghubungi Pak Dwi, karena itu saya ucapkan terima kasih. Mungkin karena saya orang di Balai Diklat Keagamaan sehingga saya diberi materi, temanya itu bagaimana menangani agresi anak melalui sebuah pendekatan penguatan karakter berbasis agama di keluarga. Kalau sebelumnya itu lebih ke komprehensif, Pak Toto tadi, maka saya mencoba fokus lebih ke agama dalam konteks bagaimana lewat keluarga itu bisa terbangun. Bapak Ibu yang berbahagia, agresi sudah banyak tadi dibahas oleh beberapa presenter sebelumnya, bahwa agresi itu bisa berupa verbal dengan ngata-ngatain, dengan mencerca dan seterusnya. Bisa berupa fisik, bisa berupa non-fisik, kognitif, dan beberapa perilaku-perilaku yang dilakukan oleh mulai anak kecil sampai mungkin orang tua gitu. Tapi katanya yang sering nakal itu kan anak-anak, sehingga yang ada itu ya kerah, kenakalan anak-anak. Kok nggak ada ya kenakalan orang tua, padahal juga agresi orang tua juga sering terhadap anaknya, sehingga anaknya menjadi korban agresi dari orang tuanya. Agresivitas itu tadi sudah dibahas oleh para ahli. Setidaknya memang timbulnya bisa diakibatkan oleh beberapa komponen. Ada faktor biologis
Karena memang ada dorongan hormon testosteron yang menyebabkan seseorang itu rasanya pengen aja gitu, selalu pengen bertindak agresif itu. Atau ada etologis atau instingtif yang kayak menjadi insting semua manusia kayaknya ada gitu ya. Ada faktor sosiobiologis untuk bertahan hidup, kayaknya masing-masing orang itu harus mempertahankan diri dengan berkompetisi, dan kadang-kadang berkompetisi itu dengan cara menyerang yang tidak menguntungkan orang lain. Atau ada yang mengatakan bahwa itu adalah bagian dari genetika perilaku yang diturunkan. Karena itu hati-hati. Orang tua yang beragresif itu kecenderungannya juga nanti anak-anaknya juga begitu. Nah, teori yang pertama itu penyebab biologis. Yang kedua itu psikologis. Faktor-faktor kejiwaan itu ternyata begitu menentukan juga timbulnya agresif. Yang pertama, menurut psikoanalisanya Sigmund Freud, ada thanatos, ada dorongan untuk merusak diri maupun merusak orang lain, itu ternyata ada pada individu-individu itu. Dan dorongan itu kadang bisa menyebabkan ada anak yang pengen bunuh diri, ada anak yang pengen membunuh orang lain, dan seterusnya. Atau yang kedua, karena adanya frustasi. Frustasi agresi itu adalah kegagalan-kegagalan menyebabkan dia frustasi, lalu menimbulkan sikap niatan untuk agresi. Atau ada paham teori neo-asosianisme kognitif. Karena adanya perasaan negatif, maka akhirnya menimbulkan keinginan, gitu ya. Karena itu lalu ada timbul ke emosi-emosi tertentu, agresi-agresi tertentu sebagai bentuk dari perasaan-perasaan negatif yang ada pada dirinya. Atau agresi itu karena pengalihan rangsangan. Ada rangsangan tertentu yang akhirnya diarahkan pada agresi tertentu. Itu menurut teori pengalihan rangsangan. Ada teori lagi yang namanya teori sosial kognitif. Karena ada pikiran-pikiran sosial, lalu itu menggerakkan emosi seseorang untuk melakukan tindakan agresi. Tadi ada disebutkan ada pembelajaran sosial, yaitu adanya imitasi yang ditiru. Tadi Bu Yeni sudah menyebut ada film yang ditiru. Mungkin ada orang tua yang juga ditiru. Dan disetujui juga, malah didorong. Maka itu menjadi stimulus diskriminatif. Menjadi stimulus terjadinya agresi. Dan ada lagi namanya interaksi sosial yang berkaitan dengan tindakan koersif untuk mendapatkan perhatian. Karena kurang diperhatikan, maka dia perlu melakukan sebuah tindakan-tindakan agresif. Karena bisa booming itu kadang-kadang perlu membuat hal-hal yang agresif dan itu bisa viral kan begitu ya. Oke, pendekatan perilaku yang berikutnya yaitu dengan pendekatan situasional. Mengapa kok ada anak-anak yang agresif? Itu karena ada situasi, ada stimulus tertentu. Stimulus tertentu itu bisa berupa alkoholik, karena kecanduan maka ya otomatis dia akan masuk ke ranah itu. Suasana yang panas kayak di Surabaya gitu bisa menekan, mendorong seseorang itu lebih padat, bergantungan di tempat yang panas itu, lalu saling berejek, akhirnya timbullah agresi. Tapi teori yang keempat itu yang disebut tentang teori socio-ecological. Ada lingkungan. Nah, nanti yang akan lebih banyak saya bahas. Lingkungan itu ada lingkungan mikrosistem, ada mesosistem, ada eksosistem, dan ada makrosistem. Mikrosistem itu lingkungan keluarga.
di lingkungan keluarga itu ternyata lingkungan yang sangat intensif bagi anak karena setiap saat anak itu berinteraksi dengan lingkungannya, anak itu berinteraksi dengan keluarganya, dan keluarganya akhirnya bisa mewarnai sekaligus menstimulasi atau sekaligus bisa meredam adanya agresi. Lingkungan yang berikutnya agak di luar yaitu mesosistem, teman sebaya, lingkungan dekatnya, peer group-nya gitu. Pada saat dia sudah di luar itu juga sangat mempengaruhi. Lalu ada ekosistem, lingkungan sekolah. Hari-hari ini lingkungan sekolah mungkin tidak terlalu bermakna karena anak-anak banyak berinteraksi di rumah sehingga agresi bisa tertekan atau malah menjadi-jadi kalau lingkungannya tidak baik. Dan makrosistem yaitu lingkungan luas, masyarakat, sistem negara yang dirasa ekonominya amburadul dan seterusnya, maka akan mempengaruhi itu. Itu pendapat teorinya Brontenberg tentang socio-ecological. Karena itu, sekarang saya fokus kepada tugas saya, bagaimana perilaku agresif yang ada pada remaja, pada anak-anak, itu bisa ditangani. Tadi kalau disimpulkan berarti ada kondisi internal yang mendorong, yang mendukung, mempengaruhi, dan ada stresor lingkungan, mungkin lingkungan itu ya tadi suasana, keluarga dan seterusnya itu, termasuk cuaca dan seterusnya itu, ada faktor sosial, itu tadi ada orang tuanya, rekan, teman dan seterusnya itu, ada stimulus situasional. Nah, ini semuanya harus dikendalikan begitu, harus diupayakan agar bisa dikuasai oleh guru maupun oleh orang tua untuk melakukan pengendalian perilaku agresif itu. Nah, penanganannya memang ada penanganan di ranah individu mikro itu yang disertai dengan keluarga tadi. Meso dan mikro ini menyatu karena individu itu adanya di keluarga, tapi juga sebetulnya mereka juga dipengaruhi juga oleh makro, oleh masyarakatnya. Nah, bagaimana penanganan ini lewat keluarga menggunakan pendekatan pembentukan karakter yang tadi sudah disampaikan oleh panelis sebelumnya, sehingga akan mengendalikan atau menangani perilaku agresif pada anak itu. Setidaknya penanganan itu sebetulnya yang bagus ya, yang komprehensif seperti yang disampaikan sebelumnya. Konsep komprehensif itu artinya penanganan perilaku agresif itu ya di keluarga, ya di masyarakat, di sekolah, dan di lingkungan yang lain. Tapi khusus di keluarga, maka kuncinya yang pertama ada komunikasi yang bagus. Ada beberapa penelitian orang tua dan anak yang komunikasinya jelek dengan anaknya itu menjadi dominan tingkat agresivitasnya. Kemudian yang kedua itu kedekatan. Pada orang tua dan anak yang tidak dekat, tidak ada kedekatan emosional maupun fisikal, itu juga akan menimbulkan kecenderungan untuk lahirnya agresivitas. Lalu yang ketiga itu ada sosialisasi. Sosialisasi nilai-nilai dan norma itu dalam bahasa kita itu ya pola-pola pendekatan pendidikannya yang diterapkan, pengasuhannya. Ada beberapa gaya pengasuhan. Misalnya ada orang tua yang otoriter. Orang tua yang otoriter itu ternyata niatnya baik, tapi kadang-kadang menimbulkan juga agresif karena memang anak tidak memahami gitu, dan dengan gaya otoriter itu tidak terjadi komunikasi yang bagus. Ada yang gaya permisif, apa-apa dibolehkan, orang tua sepertinya tidak berdaya, maka terhadap perilaku agresif pun juga akan muncul karena tidak ada kontrol. Karena itu diperlukan gaya-gaya yang lain, gaya-gaya yang komprehensif tadi, termasuk dengan pendekatan yang demokratis, dengan kalau dalam agama itu
bil hikmati wal mau'izatil hasanah, lalu dengan wajadilhum billati ya ahsan, itu dengan berdiskusi, dengan kalau orang Jawa itu gerak-gerinyaan gitu, dengan rembukan bersama, itu akan mengatasi banyak masalah. Bapak Ibu yang berbahagia, guru-guru itu bisa, terutama guru agama, bisa melihat bahwa aspek religiusitas itu setidaknya menurut Glock and Stark itu mencakup keyakinan. Kalau kita mau menangani agresivitas, maka ada setidaknya yang pertama adalah ideologikal, keyakinan. Keyakinan yang ada pada anak-anak memang harus terus ditingkatkan. Itulah keimanan itu. Orang yang yakin bahwa kalau saya agresif, nanti saya juga akan diagresifi oleh orang lain, saya akan mendapatkan neraka misalnya, itu menjadi kunci. Kemudian yang kedua, kepatuhan ritualistik, kepatuhan terhadap aturan-aturan agama yang ada. Lalu eksperiensial, pengalaman-pengalaman diri yang sangat tertanam pada dirinya. Oh ternyata saya ngalah gitu, tapi malah menang gitu ya. Nah, jadi pengalaman-pengalaman beragama, konsekuensial. Kemudian yang terakhir itu adalah intelektual, pemahaman, pengetahuannya. Pengetahuan tentang sikap, nilai-nilai yang seharusnya harus dimiliki dalam kehidupan itu, sehingga dia tidak boleh bersifat merugikan orang lain atau mengagresi orang lain, temannya dan seterusnya. Maka ini harus ditumbuhkan agar anak-anak itu bisa menangani agresivitasnya. Itulah religiusitas. Karena itu pendekatan agama itu bisa menjadi solusi di dalam mengatasi itu. Dalam agama bahwa penggerak dari agresi itu salah satunya nafsu, jiwa, gitu ya. Jiwa itu di dalamnya ada kolbnya, ada kesadarannya, ada tanggung jawabnya. Maka dalam konteks pendidikan di dalam keluarga, pendidikan karakter di keluarga, maka jiwa ini harus ditanamkan. Yang pertama harus ada dalam kehidupan itu, harus ada orientasi terhadap nilai-nilai agama. Setiap anak-anak harus disentuh dengan nilai agama. Karena itu yang menjadi fondasinya. Penelitian sudah banyak menunjukkan bahwa tingkat nilai-nilai agama yang tinggi itu, maka cenderung tingkat agresivitasnya rendah. Kemudian yang kedua, di dalam karakter keluarga, pendidikannya harus dipenuhi dengan kepedulian, kasih sayang. Nah, bagaimana bentuknya, Bapak Ibu? Kasih sayang itu ditandai dengan adanya perasaan hati, empati, simpati, dan seterusnya, itu peduli gitu ya, care dengan masing-masing anggota gitu. Kemudian adanya dukungan gitu ya. Dukungan terhadap norma nilai perilaku yang bagus. Lalu ada penerimaan dari keluarga terhadap anak-anaknya, tapi sekaligus juga harus ada pengawasan. Nah, ini beberapa nilai yang perlu dilakukan sebagai sebuah pendekatan untuk mengatasi membentuk karakter di keluarga. Nafsu atau jiwa tadi yang ada pada anak-anak yang berperilaku agresif tadi, itu bisa dilakukan pendidikan atau pendidikan karakter atau pengasuhan karakter dengan beberapa cara. Yang pertama, pembiasaan. Anak tentu tidak boleh dibiasakan dengan perilaku agresif, dan pembiasaan itu turun itu harus dimulai dari orang tua.
Kemudian ada pengamatan. Pengamatan itu anak harus mengamati sesuatu yang memang menjadi contoh. Kalau yang diamati itu orang tuanya agresif, ya begitu. Karena itu Rasulullah itu selalu mengatakan uswah hasanah. Metode yang terbaik dan terindah itu bukan kamu harus tidak boleh nakal, tapi bagaimana orang tua tidak nakal. Nah, uswah hasanah itu adalah contoh keteladanan. Lalu ada pembelajaran. Kuncinya pembelajaran itu berarti ya anak harus difahamkan, dirubah pengetahuannya, dirubah sikapnya, dirubah skill psikomotoriknya. Lalu pemberian stimulus, dorongan agar anak terus bisa melakukan kebaikan, kebajikan itu. Dan yang terakhir adalah belajar sosial. Kalau ini sudah, maka prinsip pada pendidikan keluarga itu kalau menurut Al-Ghazali memang ya. Mohon maaf, Pak. Iya. Waktunya tinggal 5 menit. Oh ya, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Sedikit ya, dengan pencucian jiwa, dengan pembinaan dan dengan pengembangan diri. Ya. Kemudian dalam pendidikan tadi, pembelajaran karakter tadi itu dengan mencakup pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Metodenya seperti apa? Seperti tadi. Kalau yang di sekolah, di keluarga, yang belum ini kayaknya bermain, bercerita, nasihat, hadiah, hukuman, itu bagian dari upaya itu. Kemudian pengasuhan yang lain tadi, itu kontrol tadi ya, pengawasan tadi, itu bentuknya bermacam-macam. Ini ada bentuk-bentuk yang betul-betul itu ada yang mendukung, tapi juga ada yang menghalangi, gitu ya. Pemberian hukuman itu kadang-kadang justru menghalangi, gitu. Tapi mendorong berprestasi, mengarahkan bertindak sesuai norma, itu akan mendukung niat dia untuk terus berperilaku yang tidak agresif, gitu ya. Ada sanksi positif, itu sanksi tapi positif, ada kehangatan, gitu ya. Dimensinya tadi bisa teknis dan psikologisnya dilakukan dengan penuh kehangatan, gitu ya. Tapi orang juga bisa sampai ke ada permusuhannya, sehingga polanya bisa bervariasi, gitu. Itu saya kira itu yang digunakan dalam pendekatan agama untuk menangani agresivitas itu. Kalau tadi terjadi hal-hal agresif pada anak, orang tua tetap tenang saja, jangan terlalu jadi emosi, ya. Jangan menyerah, gitu. Tetap hargai perlakuan baik anak. Kemudian anak dibantu untuk belajar mengekspresikan emosinya dengan bagus, gitu ya. Kemudian bisa memberikan imbalan kalau memang dia baik. Itulah hal yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.